This guy killed my fucking kid. You goddamn punk, right? Whatever you put you up to this. Seorang pensiunan agen DEA sekaligus veteran perang Amerika Serikat yang tinggal bersama putrinya untuk mencari ketenangan di sebuah kota kecil. Namun tak berselang lama, masalah di masa lalu muncul kembali untuk mengusik hidupnya. And there's nothing worth talking about. What are you, son? Ex-military, ex-law enforcement? Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Opening movie terlihat sekelompok geng motor yang sedang menuju ke sebuah bar sekaligus markas mereka untuk menyimpan barang-barang terlarang. Di situ terlihat tim dari kepolisian sedang melakukan pengintaian kepada gangster tersebut. Mereka menuju suatu ruangan untuk merencanakan sebuah pengiriman paket barang-barang terlarang. Namun tiba-tiba puluhan polisi datang menyergap mereka. Everything set, Dalton? Yeah, all good. Same plane, same. Let's roll, boy. Dalton hanya mengangkat tangannya untuk menyerahkan diri. Saat itulah Danny mengetahui bahwa Dalton adalah pengkhianat mereka. One of us, you fucking rat! Let's get the fuck out of here! Grab me woman! Dalton alias Bill Broker adalah anggota kepolisian yang menyamar menjadi anggota geng motor tersebut. Danny dan anaknya Jojo meledakkan markas mereka dan kabur menggunakan mobil. Bill Broker berusaha mengejar mereka diikuti anggota kepolisian lainnya hingga akhirnya Bill Broker berhasil menghentikan mobil mereka. Agent in pursuit. I repeat, agent in pursuit. Cops all over the fucking place! Fuck! Drop it, Jojo. You murdered my son, you motherfucker! Broker! Broker! Di sebuah sekolah, seorang anak perempuan yang bernama Maddie terlihat sedang diganggu oleh 3 anak laki-laki, salah satunya bernama Teddy. What? Give it back. You scared? Come get it. Cry. Shoot twice. Ask twice. Bill Broker yang sedang bekerja di rumahnya terlihat menerima panggilan telepon dari pihak sekolah. Be right there. Hey, broker, don't sweat it. It's probably not. Ternyata Maddie adalah anak dari Bill Broker. Di sana, orang tua Teddy tidak terima anaknya dipukul hingga berdarah. Dan seorang psikiater di sekolah itu yang bernama Susan mengatakan Maddie adalah anak yang hebat. Maddie sengaja belajar bela diri kepada ayahnya untuk menjaga dirinya dari ancaman. Saat hendak pergi, orang tua Teddy yang bernama Casey dan Jimmy tampak masih emosi. Sheriff yang datang berusaha menenangkannya hingga Jimmy menghampiri Broker untuk menghajarnya. Namun dengan mudah Broker berhasil melumpuhkannya. Hey, broker! Hey, Jimmy! Broker! Hey, shit, Jimmy. Jimmy, back in the truck. On somebody owes us a goddamn apology. Turn your back on me. Get in there! Jimmy, stop! Hey, 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 hey! Where's him? Get him! Here. Move away. God damn it, what are you doing? Casey yang masih emosi akibat kejadian itu akan memberitahu kakaknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh my God, he put you down so hard. I gotta see my brother. Di scene selanjutnya, terlihat beberapa anak muda yang sedang menikmati pestanya, dan datanglah seorang pria yang bernama Gator.
Dia pun menyuruh mereka semua pergi dari tempat tersebut. Afternoon. Turn that fucking music off. My name is Gator Bodine. Ternyata Gator adalah kakak dari Casey dan dia meminta bantuannya untuk memberi pelajaran kepada broker. Enjoying life. You cooking and stinking up my town again. The fuck out of here! Go! Do some things. You want me to beg? Keesokan harinya, broker kembali mengantar Maddie ke sekolah dan menyempatkan diri untuk pergi ke tempat kerja Jimmy untuk meminta maaf, dan Jimmy pun memaafkannya. I apologize for what happened. Yeah, all right. Di tengah perjalanan, broker yang berniat mengisi bahan bakar, tiba-tiba datanglah 2 orang suruhan Gator untuk memberi pelajaran. I'm pumped right now. Did you hear me? Fill up the truck, Glenn. Who put you up to this? Nobody. Singkat cerita, ketika broker dan Maddie sedang keluar menunggangi kuda, Gator datang ke rumahnya untuk menyelinap dan mencari informasi tentang broker. Your door's open. Di malam harinya, Maddie meminta ayahnya untuk mencari boneka dan kucingnya yang telah menghilang. Don't worry, I'll find him. Off you go. Kembali ke Gator yang sedang mencari dokumen yang dia curi dari rumah broker. Di situ tertulis broker adalah anggota geng Outcast yang dipimpin oleh Danny, dan broker berhasil menemukan boneka Maddie yang hanya menyisakan kepalanya saja. Keesokan paginya, Cheryl menghampiri Gator di sebuah bengkel miliknya. Mereka sudah mengetahui apa yang telah terjadi kepada Jojo dan ayahnya Danny di masa lalu. Damn undercover cop. Karena dokumen itu, mereka jadi tahu bahwa Bill Broker adalah pelakunya seorang agen yang menyamar menjadi anggota geng motor tersebut. Di situ terlihat Gator juga memproduksi barang-barang terlarang. Dia juga membutuhkan pemasaran untuk menjual barang-barang tersebut. Dan akhirnya Cheryl akan ditugaskan untuk melakukan negosiasi dengan pengacara Danny dan akan menyerahkan broker kepadanya, sehingga mereka mendapatkan peluang untuk memasarkan barang-barangnya tersebut. Just trust me. Gator, that guy is a fucking pig. Di malam harinya, Cheryl memberikan dokumen milik broker kepada pengacara Danny untuk diteruskan kepadanya. For Danny T. Saat datang ke penjara, Danny langsung meminta alamat orang yang dianggap telah membunuh anaknya di masa lalu. Please tell me you know where this. Take care of this for me. Singkat cerita, Cheryl yang ditugaskan Gator untuk menemui geng motor suruhan Danny yang dipimpin oleh Cyrus. Akhirnya mereka bertemu dan Cyrus meminta Cheryl untuk menunjukkan lokasi rumah broker. Namun, Cheryl ingin melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk pemasaran barang-barang terlarang milik Gator. Namun, Cyrus mengancam untuk segera menunjukkan lokasi Bill Broker. Where's the narc? Do we have a deal, Cyrus? 5 seconds before I drill your fucking skull. Kembali ke broker yang menerima informasi tentang Gator dan Cheryl, bahwa Cheryl adalah mantan anggota geng motor. Dia pernah ditangkap 2 kali karena menyelundupkan narkoba kepada Danny. My desk, I'll email you Mott's file. Thanks. Di pagi harinya, broker datang ke sebuah kafe dan menemukan Gator dan Cheryl yang sedang berada di sana. Broker mengetahui bahwa Gator telah mencuri boneka dan kucing anaknya, dan itu tindakan pengecut, dan jika itu terjadi lagi, dia akan berhadapan dengannya. See the house? Anyone who comes around again, find me standing in it. Broker kemudian datang ke bengkel milik Gator. Di sana dia menemukan bahan baku pembuatan narkoba. Bahkan setelah masuk ke gudangnya, ditemukan banyak paket siap edar.
Kemudian broker berencana membakar gudang itu yang nantinya diakibatkan dari percikan listrik dari lampu mereka sendiri. Ketika hendak keluar, tiba-tiba seseorang memukul broker. Smart ass motherfucker. Like a cop. You fight like a cop. Dengan situasi yang mulai memanas, akhirnya broker segera mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari kota itu bersama Maddie. Namun Maddie menolak dan ingin tetap tinggal. You're a liar. Di tempat lain, Cyrus dan anggota geng motornya sudah siap melakukan aksi mereka. Dia bertemu dengan Gator dan Cheryl. Mereka diminta menunjukkan rumah broker. Where is the fuck up? Your map, trail, even the inside. He's about 3 miles south of Route 12. I'll bring her back. Sesampainya di lokasi, broker sudah mengetahui akan kedatangan mereka dan segera menyuruh Maddie bersembunyi sambil menghubungi polisi. Go. Medic! Dad, what was that? Dad? I need you to stay down here, okay, buddy? Dial 911. Go. Satu persatu, broker berhasil melumpuhkan mereka, sedangkan Maddie berusaha lari ke hutan. Hey! Gatorman, shit's gone wrong out here. There's too many gunshots all over the fucking place. Stay there and tell me what's happening. Namun, Cyrus datang dan terjadilah perkelahian. Sedangkan Maddie di bawah kabur oleh Cheryl dengan perahunya. Untungnya, Maddie membawa ponsel milik ayahnya. Dan Gator menyalahkan Cheryl karena telah membawa Maddie ke gudangnya tempat dia menyimpan barang-barang terlarangnya. Are you retarded? Tiba-tiba Casey dan Jimmy datang. Casey mencurigai Gator terlibat dengan kejadian tersebut. Tiba-tiba Casey mendengar suara Maddie dari dalam gudang. You don't want to get into this, Cassie. Gator yang sangat marah hendak membawa Maddie sehingga dia tidak sengaja menembak Casey, saudaranya sendiri. Gator pun langsung kabur membawa lari Maddie. Broker yang datang berusaha mengejarnya sehingga mereka terhenti di jembatan yang membuat mobil broker terbalik. Dispatch, tell the operator the intercoastal bridge. Fuck it! Close the bridge! Close the bridge! Shoots this child on the bridge. Dad, you okay? Stop, please. Don't hurt him. Daddy. Back in the car right now! I don't want you to see this. Akhirnya, broker dan anaknya, Maddie, berhasil selamat dari kejadian tersebut. Di akhir film, broker mengunjungi Danny di penjara untuk menunggu balasannya. See you on the outside, Danny. I'll be waiting. Dan film pun berakhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.